Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 19. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun memandang Chu Xiao dan berkata, besok kamu merekrut beberapa orang abadi tingkat 6 hingga tingkat 8 menghukum abadi. Gaji mereka 3 kali lipat dari toko lain setiap bulan. Baik bos. Chu Xiao menerima perintah. Ya, aku akan berlatih sekarang. Panggil saja aku jika kamu mau. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia kembali ke kamar di lantai 6 dan memasuki lantai pertama aula abadi ruang waktu untuk berlatih. Tan Yun tahu bahwa musuh yang akan dia hadapi di masa depan pasti sangat kuat. Dia harus berlatih melawan waktu. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa roh pedang pembunuh Hong Meng akan membutuhkan waktu untuk bangun. Dia menantikan kebangkitan awal roh pedang pembunuh Hong Meng. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat tajam hanya setelah dia menampilkan formula pedang pembunuh Hong Meng. Keesokan harinya, hal yang luar biasa terjadi di luar kota. Karena para abadi yang mengunjungi kota alun-alun mengetahui bahwa semua barang di Zubao Xiange dan 2 subtoko Zubao Xiange dijual dengan harga diskon. Karena itu, orang-orang abadi berebut untuk membeli. Hanya dalam 1 jam, semua barang di 3 paviliun harta karun terjual habis. Apa yang membuat orang-orang abadi bertanya-tanya adalah ketika mereka membeli barang, seorang pria dari Zubao Xiange memberitahu mereka bahwa bos Tan dari Tiange, kota Sisu, yang menetapkan harga diskon. Pada awalnya, orang-orang abadi cukup bingung. Bagaimana mungkin bos Tan dari Tiange, kota Sisu menjual barang dari Zubao Xiange? Oleh karena itu, orang-orang dari Zubao Xiange memberitahu semua orang tentang rasa terima kasih dan kebencian Tan Yun dengan Zubao Xiange. Dalam kata-kata Tan Yun, kami hanya mengumpulkan kekayaan yang sangat rendah dan menggunakan barang-barang dari paviliun peri harta karun untuk memberi manfaat bagi orang-orang abadi. Orang-orang abadi yang membeli barang memuji Tan Yun sebagai orang baik. Pada saat yang sama, mereka juga mengutuk Miao Jincheng karena melakukan kejahatan. Miao Jincheng pantas mendapatkan akhir dari Zubao Xiange. Dalam 3 hari berikutnya, lebih dari 1 miliar orang abadi di luar kota mengetahui tentang pembunuhan Tan Yun atas rumah Miao. Seperti yang kita semua tahu, kediaman perwira, jenderal muda dan wakil jenderal terletak di luar kota Suanyuanxian. Hampir semua kerabat dari kediaman militer ini mengetahui latar belakang Miao Jincheng, penguasa Zubao Xiange. Menurut mereka, Tan Yun tidak jauh dari kematian. Ketika pelayan rumah Xiaohu mengetahui bahwa rumah Miao dihancurkan dan putra satu-satunya Miao Jincheng terbunuh, dia tersenyum dingin dan berkata dengan suara yang dalam, mungkin saya tidak sabar menunggu Tuan dan Tuan muda kembali. Tan Yun yang ceroboh dan bodoh ini berani membunuh Miao Wei yang bekerja sebagai tentara. Dia sudah mati. Kantor pusat toko. Di paviliun, Zhang Yihan, manajer kantor pusat toko, membelai janggutnya dan tersenyum. Wang Yuan, pria di sampingnya, memandang Zhang Yihan dengan kekaguman dan berkata, Menager Zhang, kamu selalu tahu segalanya. Kamu mengatakan bahwa Tan Yun adalah putra yang tidak biasa sebelumnya. Itu benar. Tan Yun membuka toko, tidak lama sebelum dia menghancurkan rumah Miao. Setelah itu, Wang Yuan mengerutkan kening. Hanya saja Tan Yun membuat keributan besar, Miao Jincheng tidak akan menyerah. Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, Wang Yuan, aku merasa Tan Yun bukan orang yang sembrono. Orang tua itu percaya bahwa dia akan memiliki cara untuk menyelesaikan krisis berikutnya. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian. 4 kota seni Tiange. Bos, orang-orang abadi telah menambang cukup 32 mineral yang kamu butuhkan. Selain itu, 1.600 jenis obat peri yang kamu butuhkan tidak hanya lengkap, tetapi masing-masing hingga 80.000 eksemplar. Tan Yun, yang sedang berlatih di pengasingan, mendengar suara Chu Xiao, bangkit dan meninggalkan aula abadi ruang waktu dan datang ke lobi di lantai pertama.
Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu, hanya beberapa bulan. Mengapa Anda menemukan eliksir begitu cepat? Chu Xiao berkata sambil tersenyum, Bos, Anda tidak tahu. Sejak para dewa mengetahui bahwa Anda menghancurkan rumah Miao setengah bulan yang lalu, kota 4 keterampilan kami Tiange telah menjadi terkenal. Jadi, orang-orang abadi yang tidak ingin membantu kami mengumpulkan obat peri beberapa bulan yang lalu bersedia sekarang. Sekarang setidaknya ratusan ribu orang abadi mengumpulkan obat peri dan menambang biji untuk kita. Mencium pidato itu, Tan Yun tersenyum puas. Oke, sangat bagus. Kamu telah bekerja keras hari ini. Sekarang kamu segera berikan aku eliksir dan biji. Aku akan segera memurnikan pil dan peralatan. Chu Xiao mendengar pidato itu dan memberikan 20 cincin abadi kepada Tan Yun. Beritahu Tan Yun bahwa itu berisi 32 jenis biji. Lalu dia memberi Tan Yun 80 kantong obat ajaib lagi yang berisi 1.600 jenis eliksir. Bos, berapa banyak lagi herbal dan mineral yang kita butuhkan? Chu Xiao bertanya. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, biji itu tidak diperlukan untuk saat ini. Ketika kita memiliki kekayaan yang cukup, aku dapat membawamu untuk membeli senjata. Adapun 1.600 jenis eliksir, simpan sementara. Tan Yun menginginkan begitu banyak obat-obatan abadi untuk tujuan menyimpannya di masa depan untuk memperbaiki ramuan, atau bahkan pil kaisar. Adapun obat-obatan abadi untuk memperbaiki pil suci kaisar dan pil kaisar, 90% dari 1.000 jenis obat abadi ini juga diperhitungkan. Setelah obat-obatan abadi ini disimpan, kami akan mencari obat-obatan abadi lainnya untuk memperbaiki pil suci kaisar. Pil kaisar. Mendengar pidato itu, Chu Xiao berkata sambil tersenyum, Bos, adik laki-laki, saya tidak tahu apakah pantas untuk bertanya. Tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya, kata Tan Yun. Bos, apakah Anda akan melakukan bisnis sepanjang waktu? Chu Xiao. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya mengungkapkan kerinduan yang dalam. Kenapa kamu bertanya? Tan Yun tersenyum. Bos, saya tidak ingin menyembunyikannya dari Anda, kata Chu dengan ekspresi dingin, dengan kemampuan Anda untuk melompat dan menantang, mengapa tidak bergabung dengan tentara? Kemudian pimpin adik laki-laki, tanah yang megah, bergengsi, dan ditinggalkan. Tan Yun menepuk bahu Chu Xiao sambil tersenyum, ingat, kita memiliki hari yang damai, jadi kita harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan meningkatkan ranah kita. Jika suatu hari, ketika kota abadi Suanyuan dalam bahaya, saya secara alami akan berdiri dan menjaga rumah sementara kami. Sebelum itu, saya tidak ingin mencampur-adukan hal-hal di tentara, agar tidak mempengaruhi kultivasi saya. Berbicara di sini, Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, tentu saja, jika suatu hari kita dipaksa oleh seseorang untuk tidak dapat berbisnis, maka saya akan memilih untuk memasuki kamp militer. Setelah mendengarkan, Chu Xiao menyembah, bosnya bijaksana, dan saya mengaguminya. Yah, simpan sanjungannya. Tan Yun tersenyum, mengambil tas obat dan cincin, kembali ke lantai 6 dan memasuki lantai pertama aula peri ruang waktu. Wow! Tan Yun melihat 32 jenis biji dan menghitungnya, batu dingin Huxuanjing, batu api merah ruang waktu. Selanjutnya, Tan Yun menghitung 1.600 jenis eliksir. Pengorbanan. Di antara pikiran Tan Yun, sebuah adegan mengejutkan terjadi, tetapi 10.000 botol tungku alkimia berkedip-kedip dari cincin abadi. Setiap botol berubah menjadi setinggi 10 kaki. Di sekitar Tan Yun, mereka terbang dengan mantap di sekelilingnya. Api Hongmeng. Tan Yun dengan lembut melambaikan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, itu setinggi 2.000 kaki. Api Hongmeng yang memancarkan nafas 10 besar keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Di bawah kendali Tan Yun, nyala api Hongmeng berubah menjadi 10.000 nyala api dan terbang ke dasar sebotol tungku alkimia, menyala dengan membara. Tan Yun memejamkan mata, memanipulasi pengetahuan abadinya, dan menyusup ke semua kantong obat abadi. Kemudian, dia mengambil foto di udara, dan obat abadi terbang keluar dari 80 kantong obat abadi. Segera, itu ditangguhkan lebih dari 10.000 botol tungku alkimia. Di antara mereka, lebih dari 5.000 botol tungku alkimia,
obat abadi yang akan memasuki tungku persis sama dalam hal tingkat dan variasi. 5.000 botol obat abadi lainnya di atas tungku alkimia adalah jenis obat abadi lainnya yang sama. Dari obat abadi yang dipilih oleh Tan Yun, dapat dilihat bahwa apa yang akan disempurnakan oleh Tan Yun selanjutnya adalah 2 jenis pil. Betul sekali. Tan Yun ingin memperbaiki pil hukuman kualitas terbaik dan pil pemurnian eliksir kualitas terbaik. Kemudian, Tan Yun menggunakan pikirannya sebagai satu kesatuan, melepaskan pengetahuan dan wawasan abadinya tentang situasi tungku alkimia, menutup matanya dan mulai menelan ki abadi dan berlatih dalam isolasi. 3 jam kemudian, di bawah kendali Tan Yun, ramuan yang tergantung di atas 10.000 botol tungku alkimia terbang ke baki kapal melingkar di tungku. Dalam 40 tahun berikutnya, Tan Yun melemparkan obat ajaib ke dalam 10.000 botol pil secara teratur. Selama periode ini, dia tidak segera memperbaiki senjata ajaib ruang waktu master. Dia ingin memperbaiki senjata ajaib ruang waktu dengan api Hongmeng untuk menyempurnakan ramuan halus setelah berhasil disempurnakan. Tan Yun menghabiskan 40 tahun di Aula Abadi. Waktu di luar baru saja berlalu 20 hari. Pada saat yang sama, kota abadi Suanyuan, kamp militer dalam kota. Di tenda militer, Mayor Jenderal Duan Tiande, mengenakan baju besi hitam, sedang menonton peta pertempuran. 20 hari lagi akan menjadi hari ketika dia akan pergi berperang. Jenderal muda, ayah Miao Wei, Miao Jincheng, meminta pertemuan. Seorang prajurit abadi memasuki tenda tentara dan memeluk Duan Tiande. Silahkan, Duan Tiande berkata dengan cepat. Hati Duan Tiande penuh dengan guntur tentang nama Miao Jincheng. Karena dia sering pergi ke Guild Alkimia secara langsung untuk mendapatkan pil alkimia yang dia gunakan untuk kultivasi dan pil hukuman yang diambil oleh tentara abadi. Dia tahu bahwa ayah angkat Miao Jincheng adalah Miao Silin, wakil presiden Asosiasi Alkimia. Dia mengetahui dari Miao Silin bahwa nama asli Miao Jincheng adalah Niu Jincheng. Setelah mengakui Miao Silin sebagai ayah angkat, ia mengubah nama keluarganya menjadi Miao. Miao Jincheng tahu bagaimana menyenangkan Miao Silin. Oleh karena itu, Miao Silin menganggap Miao Jincheng sebagai miliknya. Pada saat yang sama, Miao Silin adalah Master Suci Abadi tingkat tinggi. Dia memiliki posisi tinggi di Guild Alkimia dan memenangkan pujian dari penguasa kota. Itu juga telah dihargai oleh 12 jenderal. Anda harus tahu bahwa Master Pil Abadi adalah Master Pil Abadi, dan Master Pil Suci Abadi adalah keberadaan di atas Master Pil Abadi. Setiap kali Duan Tiande melihat Miao Silin, dia juga menganggap dirinya sebagai generasi muda, dan memberi penghormatan khusus kepada Miao Silin. Miao Jincheng adalah putra angkat Miao Silin. Secara alami, dia tidak berani mengabaikannya. Setelah prajurit abadi mengambil perintah untuk pergi, dia segera kembali ke tenda militer bersama ketiga pria itu. Ketiganya adalah Miao Jincheng, Yuan Zheng, pengurus rumah tangga keluarga Miao, dan Zhang Hongguo, penjaga toko Zubao Xiange. Saat ini, Miao Jincheng tampak kuyu, dan matanya yang bengkak dipenuhi air mata. Bos Miao, ada apa denganmu? Duan Tiande mengerutkan kening dan buru-buru bertanya. Jenderal Duan, Anda harus memutuskan untuk saya. Miao Jincheng berkata dan ingin berlutut ke Duan Tiande. Ini tidak akan pernah bisa digunakan. Duan Tiande buru-buru membantu Miao Jincheng dan bertanya, Bos Miao, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya berkewajiban untuk membantu. Jenderal Duan, saya merasa nyaman dengan kata-kata Anda. Miao Jincheng berkata sambil menangis, anakku Miao Wei, terbunuh. Rumah Miaoku juga telah dihancurkan, dan pavilion peri harta karun juga telah dihancurkan. Setelah mendengar ini, Duan Tiande tercengang dan kemudian marah, apa yang kamu katakan? Miao Wei kepala abadi terbunuh. Ya, Miao Jincheng berkata dengan mata merah. Bos Miao, siapa yang membunuh Miao Wei? Wajah Duan Tiande suram seperti tinta. Dia bertanggung jawab atas 10.000 makhluk abadi, dan Miao Wei adalah orang yang dapat membunuh musuh. Jenderal Duan Shao, putraku dibunuh oleh Tan Yun. Miao Jincheng gemetar karena marah. Saya tidak tahu apakah Tan Yun membunuhnya sendiri, tetapi pelakunya adalah Tan Yun dari Tiange,
kota Sisu, di luar kota. Setelah mendengarkan, Duan Tiande menahan amarahnya dan bertanya, "Bos Miao, apa kekuatan Tan Yun dan apa latar belakangnya?" Miao Jincheng berkata dengan jujur, "Tan Yun sekarang tingkat kedua menghukum abadi, tetapi tidak ada latar belakang. Hanya dengan izin dari Jenderal Suanyuan dia memasuki kota abadi Suanyuan. Jangan khawatir, Jenderal Duan. Aku sudah menyelidiki. Tan Yun dan Jenderal Suanyuan tidak memiliki persimpangan." Setelah mendengarkan, Duan Tiande sangat merilekskan jalan napasnya. "Kalau begitu aku lega." "Bos Miao, apakah wakil presiden tahu tentang ini?" Duan Tiande bertanya. "Belum." Miao Jincheng berkata, "Aku akan pergi ke Guild Alkimia nanti dan memberitahu ayah angkatku." "Ya." Duan Tiande mengangguk dan berkata, "Sangat penting bagi wakil presiden untuk mengetahui bahwa hal sebesar itu telah terjadi." "Bos Miao, kamu bisa yakin?" Duan Tiande berkata dengan tatapan bermartabat, "Tan Yun berani membunuh prajuritku. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawalnya kembali ke barak. Pada saat itu, Mayor Jenderal akan memberitahu Anda dan Wakil Presiden." Mendengar pidato itu, Miao Jincheng berkata, "Terima kasih, Mayor Jenderal Duan. Saya pergi." 2 hari kemudian, Menara Abadi dibagi menjadi 99 lantai, dan sebuah plakat besar digantung di dinding menara. Di plakat itu, kata-kata, "Langsung di bawah Tuan Kota, Guild Alkimia," sangat menarik perhatian. Di sebuah ruangan antik di lantai atas Serikat Alkimia, Miao Jincheng berlutut di depan Miao Silin dan memberitahu Miao Silin tentang kematian putra satu-satunya. Pada saat yang sama, dia juga dengan jujur memberitahu Miao Silin proses pembentukan musuh dengan Tan Yun. Miao Silin, seorang lelaki tua berusia 90-an, sangat marah sehingga dia berkata dengan suara keras, "Tan Yun, bajingan kecil yang rendah hati, berani membunuh cucuku. Aku harus membunuhnya." Miao Silin membantu Miao Jincheng bangkit dan menghibur, "Orang tidak bisa kembali dari kematian. Jangan terlalu sedih. Jaga tubuhmu. Terima kasih atas perhatian Anda." Miao Jincheng berterima kasih padanya dan berkata, "Ayah angkat, sekarang Duan Tiande telah mengirim seseorang untuk menangkap Tan Yun. Dia bilang dia akan memberitahu kita setelah dia membawa Tan Yun kembali ke barak." Mendengar pidato itu, Miao Silin berkata, "Hari ini, kamu akan tinggal di Guild Alkimia untuk sementara waktu dan menunggu berita Duan Tiande." Tiange, Kota Sisu, kota bagian luar. Tan Yun, yang berada di ruang peri ruang dan waktu, perlahan membuka matanya. Setelah lebih dari 120 tahun di Aula Peri, dia akhirnya memurnikan 5.000 tungku pil abadi. Dan 5.000 tungku obat mujarab masih dalam proses pemurnian. Selama pembacaan Tan Yun, 5.000 kelompok api Hongmeng yang awalnya memurnikan ramuan hukuman terbang keluar dari 5.000 botol tungku ramuan, dan berubah menjadi api Hongmeng setinggi ribuan kaki dari udara kosong. Mata Tan Yun mengandung warna harapan, saatnya untuk menyempurnakan menara abadi ruang waktu terbaik.